Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitratul Anisa, NPM 2001404010059 Prodi Manajemen 2020A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan modern. Yang saya bahas pada kesempatan ini yakni pengertian kebahagiaan. Kebahagiaan menurut Islam yang dibagi menjadi 4, yakni kebahagiaan dunia menurut Al-Quran, kebahagiaan dunia tidak kekal, kebahagiaan dunia adalah ujian, yang keempat kehidupan bahagia adalah akhirat, dan yang terakhir yakni cara meraih kebahagiaan dalam hidup. Urgensi Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Para filosof mengemukakan bahwa manusia selalu bergerak dan berusaha untuk mencari kebahagiaan di hidupnya. Semakin ia mencari kebahagiaan tersebut, sayangnya bahagia tersebut semakin tidak ditemukan. Hal ini karena memang manusia tidaklah pernah mencapai kepuasannya. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia memiliki pandangan dan cara tersendiri agar manusia tidak terjebak kepada kebahagiaan yang semu. Adanya rukun Islam, dasar hukum Islam, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber syariat Islam, dan rukun iman semuanya ditujukan agar manusia dapat selamat dan mendapatkan kebahagiaan yang cukup di dunia. Pengertian bahagia dan kebahagiaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni bahagia berarti keadaan atau perasaan tenang dan tentram. Sedangkan kebahagiaan berarti kesenangan dan ketentraman hidup, keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir batin. Sedangkan bahagia menurut Islam yaitu perasaan tenang yang ada dalam setiap pemeluk agama Islam karena memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidupnya. Kebahagiaan menurut Islam. Yang pertama yakni kebahagiaan dunia menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran ditunjukkan berbagai ayat yang memberikan informasi bahwa dunia ini hakikatnya adalah kebahagiaan yang semu dan sementara. Kebahagiaan dan kehidupan di dunia hakikatnya akan sering berganti antara suka, duka, dan perasaan netral atau biasa saja. Yang kedua yakni kebahagiaan dunia tidak kekal. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 96 yang berbunyi, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dunia dalam hidup ini tentu tidak kekal. Sedangkan yang kekal adalah Allah. Balasan bagi mereka yang mengusahakan dunia untuk kebaikan adalah akhirat. Sedangkan di dunia tentu penuh ujian, silih berganti dengan kedukaan dan berbagai masalah. Yang ketiga yakni kebahagiaan dunia adalah ujian. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang paling baik perbuatannya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan dunia sesungguhnya hanyalah ujian dan tidak kekal. Manusia yang membanggakan dirinya atas harta, jabatan, keturunan tidak akan berguna semua hal tersebut di akhirat jika hal tersebut dalam kehidupan di dunia tidak pernah dipotensikan untuk mencari pahala kebaikan. Di akhirat kelak hanya akan dimintai pertanggungjawaban mengenai seberapa besar yang kita miliki tersebut memberikan kebahagiaan dan manfaat kepada orang lain, bukan dari seberapa besar kekayaan atau harta yang kita miliki. Yang keempat, yakni kehidupan bahagia adalah akhirat.
Jikalau manusia menginginkan kebahagiaan yang kekal menurut perhitungan dan kehendak Allah, tentu saja dunia bukanlah tempatnya, melainkan adalah akhirat, yaitu di surga. Berkali-kali dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan bahwa kelak akhirat adalah tempat persinggahan terakhir manusia. Untuk itu manusia harus mempersiapkan diri dan menyiapkan amal terbaik. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat banyak sekali kebahagiaan yang disampaikan kepada manusia sebagai orang-orang yang bertakwa. Tentu saja hal ini akan berbeda dengan kondisi di dunia yang serba terbatas, serba relatif, dan tidak ada kebahagiaan yang diperoleh dengan pengorbanan. Kehidupan bahagia menurut Islam bukanlah di dunia, melainkan di akhirat. Untuk itu, bagaimanapun caranya, umat Islam harus mengoptimalkan kehidupannya di dunia untuk mengejar akhirat. Sesungguhnya Allah sudah memberikan potensi, rezeki, dan nikmat yang sangat besar untuk manusia optimalkan menuju kehidupan akhirat. Tinggal bagaimana umat Islam mengoptimalkannya dengan sekuat tenaga dan keikhlasan berjuang menggapainya. Pembahasan yang terakhir yakni cara meraih kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanyak syukur nikmat, menghindari hidup berlebihan, memperbanyak berbagi kepada sesama, dan menempatkan kebahagiaan dunia bukan sebagai tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.